Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Dengan selama libur Natal dan Tahun Baru seluruh wilayah di Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM level 3. Keputusan level PPKM ini ditetapkan berdasarkan asesmen level situasi pandemi yang merupakan indikator untuk mengetatkan dan melonggarkan upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Lalu apa yang harus diperhatikan, apa saja yang harus diperhatikan masyarakat terkait dengan PPKM level 3 ini? Kami akan bahas dalam Radio Talk pagi ini dengan tema penerapan PPKM level 3 di masa libur akhir tahun bersama juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Riau, Dr. Indra Yofi, yang juga spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi. Dan yang kedua adalah pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga Surabaya, Gita Ditegas Supramudio. Dan kami nanti buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 081 180 6543. Dr. Indra dan Pak Gitadi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Biro. Selamat pagi, salam. Salam sehat selalu ya. Baik, saya ke Dr. Indra Yofi terlebih dahulu. Pak Dr. Indra, apa yang harus diperhatikan masyarakat terkait dengan penerapan PPKM level 3 ini, Dok? Ya, terima kasih Pak Wiryo, Pak Tegas juga, selamat pagi. Pagi. Jadi saat ini memang kondisi kita secara umum di Indonesia itu kondisi yang orang bilang di masa pandemi ini yang paling nyaman lah. Karena kondisi jumlah akumulasi kasus positif yang cenderung turun, stagnan di rendah gitu ya. Kemudian jumlah bor rumah sakit yang di bawah 5%, kemudian jumlah angka kematian yang juga rendah. Nah, hal ini yang menjadi dasar kenapa nanti di akhir tahun ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin agak berbeda dengan kondisi sekarang. Mengingat pandemi kan belum berakhir. Iya. Permasalahan utamanya, negara-negara tetangga kita itu masih berjibaku. Singapura itu masih 2.000 sampai 3.000 kasus per hari, Malaysia itu 4.000 sampai 5.000 kasus per hari. Jumlah okupasi untuk ICU COVID di Singapura itu kisarannya selalu di atas 50%, sempat tertinggi 68%. Dan ini memang menjadi dasar juga kenapa kita juga harus memberikan kebijakan-kebijakan yang berbeda dibandingkan kondisi sekarang dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru. Cuman ini kembali ke kita, karena saya pribadi melihat dalam sebulan terakhir, terutama di Provinsi Riau, itu kasus pasien yang dirawat itu cenderung sangat-sangat rendah. Ya. Kayak di rumah sakit tempat saya bekerja itu sekarang jumlahnya 0, nggak ada pasien yang kami rawat. Artinya ini memang datanya, karena ada kan hoax itu berkeliaran ya. Ada bilang, wah ini kan datanya ditutup-tutupi loh, ini kan data ditutupi serah gitu. Tapi kalau fakta, kan nggak bisa bohong. Orang sakit itu kan butuh rumah sakit. Nggak mungkin orang sesak dia nggak pergi ke rumah sakit kalau napasnya sesak. Beda dengan waktu gelombang kedua itu, orang nggak bisa nahan untuk nggak ke rumah sakit karena memang kondisinya membutuhkan perawatan di rumah sakit. Nah, kondisi sekarang ini memang benar-benar nggak ada gitu. Memang buat kita pun juga paham, ternyata jumlah testingnya juga berkurang, turun. Tapi apapun itu, kalau jumlah testing dan jumlah tracking itu mungkin oke lah, masih bisa loh ini dikerjakan tapi nggak dikerjakan gitu ya. Di pelaporannya dikerjain tapi nggak dikerjakan, nah, itu kan bisa-bisa saja ya, namanya tipikal orang Indonesia sering kayak gitu. Cuman masalah jumlah kunjungan ke rumah sakit itu nggak bisa dibuat-buat. Datanya di situ. Yang kedua, jumlah pemakaman itu juga nggak bisa dibuat-buat. Dari data yang real itu saja kita sudah bisa melihat memang kondisi COVID di kita itu cenderung sangat stabil dan turun. Nah, ini yang harus dipertahankan. Oke, baik. Karena kondisi itu makanya harus diantisipasi ya supaya masyarakat juga tidak lepas kontrol begitu saja ya Pak Dr. Indra ya. Iya, karena memang kalau kita lihat dalam sebulan terakhir lah kita lihat pemakaian masker terutama di Provinsi Riau termasuk 4 provinsi yang termasuk paling buruk itu pematuhan protokol kesehatannya. Cuman saya pikir
angka itu nggak penting, misalnya semua orang Indonesia ini hampir sama lah rata-rata. Ya. Oke, baik. Nah, Pak Gita, kalau tadi apa yang harus diperhatikan masyarakat terkait dengan penerapan PPKM level ini? Bagi pemerintah apa yang perlu dilakukan, Pak, supaya masyarakat bisa mematuhi aturan ini, Pak Gita? Ya, baik. Terima kasih. Salam, Dr. Indra. Saya kira apa yang disampaikan Pak Dokter tadi itu sebuah evidence kalau di dalam ilmu saya kebijakan. Nah, evidence-nya menunjukkan base-nya sangat bagus dasarnya, bahwa angka itu seperti saya hari kemarin saya buka datanya, kita memang luar biasa. Sehingga bagi kami orang awam itu adalah ketika leveling itu kemudian dinaikkan lagi kepada nilai 3, level 3, masyarakat akan bertanya-tanya, evidence base-nya apa? Karena standar dari WHO, saya kira Dr. Indra lebih memahami bahwa untuk menentukan level itu kan tergantung dari tadi rasio pasien rumah sakit antara 10 sampai 30% per 100.000, angka kematian sekitar 2-5%, kasus per 100.000 dan seterusnya termasuk jumlah tes, ya kan Pak Indra ya. Nah, kalau berdasarkan data Dr. Indra maupun yang saya akses, itu nggak ada itu memasuk level 3. Saya tahu pemerintah karena kekhawatiran kemudian menggunakan standar level 3 itu untuk memutus rantai persebaran. Betul, ya. Tapi yang menjadi pertanyaan publik adalah justru terlebih penting penjelasan terhadap level 3 tersebut, ya. Dan niat baik pemerintah itu sebenarnya diperkuat dengan program-program apa. Niat baik saja tidak cukup dalam ilmu kebijakan. Sehingga evidence base itu juga didasari oleh kecerdasan, daya antisipasi, ya, forecasting dari pembuat kebijakan. Sehingga masyarakat ya akan relatif lebih patuh, taat di libur Natal dan Tahun Baru ini karena memang ada penjelasan yang gamblang dan sederhana dari pemerintah ini dalam rangka untuk menjaga kondisi hari ini yang sudah sangat bagus. Tapi tidak ada penjelasan itu, sehingga menurut saya yang perlu dilakukan adalah karena niat baik saja tidak cukup, apa? Berikan solusi dan fasilitasi. Solusinya apa? Ya bagaimana penerapan protokol kesehatan, ada yang 5M, 3M, di tetangga saya itu 7M. Kalau orang Jawa jadi lucu, Dr. Indra. M yang ke-7 itu mboten pareng ngeyel, ya. Tidak boleh ngeyel gitu ya. Ya itu kreasi-kreasi lokal bagus lah. Ya. Tapi itu yang harusnya kemudian negara ini, pemerintah ini membreakdown dalam bentuk fasilitasi. Berikan data berapa persen yang sudah vaksin. Ya. Berikan data dan fasilitasi untuk menyelenggarakan tes di berbagai tempat. Kalau stasiun di kota besar di Jawa bagus, Dr. Indra. Tapi di stasiun kecil di Jawa Tengah saya kemarin tempatnya jauh, antrinya banyak, formatnya agak lucu. Sesudah di swab antigen gitu, kolom positifnya dicoret gitu saja. Tidak ada basis data yang berlandaskan teknologi, itu nggak ada. Lah, mohon maaf, masyarakat di kampung saya sih ya ikut-ikut saja meskipun ngantrinya cukup lama. Tapi di Surabaya relatif bagus. Nah, kembali kepada apa yang harus dilakukan pemerintah. Saya menggarisbawahi adanya upaya untuk memberikan fasilitasi, memperbanyak tes di tempat-tempat publik karena susah dihindari, karena ya orang sudah 2 periode Natal Tahun Baru terpaksa di rumah. Pengamatan saya secara kasar setiap Sabtu Minggu itu di sekitar tempat wisata di sekitar Surabaya sudah crowded semua, Dr. Indra, sehingga tidak ada lagi distancing dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya harus dilakukan. Entah bagi masker, entah menambah petugas untuk supaya ada distancing, tapi untuk melarang saja itu adalah perilaku birokrasi di masa lalu.
Itu mungkin karena takut masyarakat nurut. Kalau sekarang susah, sehingga yang harus dilakukan adalah kebijakan-kebijakan indirect berupa fasilitasi, himbauan, dan pengetatan oleh petugas. Tentu saja dengan himbauan untuk menunda lagi untuk saling berkunjung di Natal dan Tahun Baru berwisata. Tapi nyatanya susah, Dr. Indra. Di sekitar Surabaya tempat wisata itu macet biasanya, udah sampai ke Malang, ke Batu, itu luar biasa macetnya. Jadi di era big data ini mestinya pemerintah bisa lebih mudah dan lebih cerdas untuk menunjukkan kepada publik, ini loh data kita, memang bagus. Tapi bisa terjadi klaster baru, seperti saya baca koran hari ini tadi, PTM, pembelajaran tatap muka, jadi klaster baru. Nah, PTM di mana, berapa banyak? Nah, disitulah negara hadir untuk menginventarisir dengan big data analysis yang sekarang sangat mudah. Kalau media kan butuhnya menjual berita, mohon maaf, sehingga itu menjadi headline. Tetapi basis data itu loh yang saya maksud, sehingga negara harus hadir untuk melakukannya. Baru sesudah itu secara perlahan dan indirect, publik ya akan nurut kok. Siapa sih yang pengen kena COVID-19 ya, Mas Dokter ya. Itu Mas, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, Pak Gita dan Dr. Indra, sebelum kita lanjut, kita jeda sejenak dan setelah ini kita buka line telepon untuk pendengar yang ingin bergabung untuk sampaikan pertanyaan, silakan di 0215869000 atau pertanyaan bisa sampaikan juga melalui SMS WhatsApp di 081 180 6543. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengingatkan, karena setiap peristiwa merupakan kepingan makna dan setiap pendapat memiliki sudut pandang berbeda. Kami sajikan program wawancara istimewa dengan ragam racikan berbeda. Power Breakfast mengupas rutinitas tokoh dan newsmaker di pagi hari untuk menggali inspirasi. Setiap Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya pemicu Pak Presiden juga ingin memasukkan ke ide itu karena kan cara internasional Royal Academy Muslim Countries yang di Jordan itu kan tiba-tiba saya juga nggak tahu ya, dia sering banget sih, tidak hanya tahun ini, sebetulnya tahun-tahun sebelumnya juga seringlah memasukkan kita sebagai most influential woman yang begitulah gitu. Jadi InStock, apa kata mereka? Membahas topik yang sedang viral bersama narasumber dari kaum milenial. Setiap Senin dan Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita tahu pendapat dari aku sebagai stand up comedian dan yang lain-lain lah, kita tahu lah semuanya juga hancur. Ya tapi kalau aku bilangnya kondisi kemarin itu kita perlu jadi Sergio Ramos lah. Wih. Bertahan. Tapi mau pindah dari Real Madrid? Mau pindah juga dari stand up comedy? Enggak dong. Kalau memang si Ramosnya mau jadi stand up comedy, aku mau jadi back Madrid. Talk Highlight. Mengulik opini dan informasi terkini bersama narasumber yang syarat kompetensi. Tayang setiap saat mulai Senin hingga Jumat. Tengah malam setelah sholat malam itu kita buka HP dan ada kiriman dari teman. Kita baca, kita lihat ya tentang ibu itu. Saya sendiri yang ada dalam TikTok itu masih menangis juga. Dalam pertanyaan pribadi saya kok sampai seperti ini. Terus akhirnya saya kembalikan kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kau titipkan untuk kami bisa manfaat untuk umat yang sedikit atau yang banyak. Semuanya dapat Anda nikmati secara live dan interaktif hanya di jaringan radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Penerapan PPKM level 3 di masa libur akhir tahun, apa yang harus dilakukan agar efektif? Kami temui kembali juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Riau,
Dr. Indra Yofi dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga Surabaya, Gita di Tegas Supramudio. Kami buka line telepon di 0215869000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Dr. Indra sekarang, Dok, agar efektif ya Dok, tadi sebetulnya sudah dijelaskan juga, tetapi barangkali yang perlu diingatkan kondisi saat ini karena masyarakat sudah mulai sepertinya sudah kembali ke kehidupan normal, kemudian angka COVID juga sudah mulai landai. Ini yang membuat masyarakat seakan bisa menikmati suasana seperti normal kembali, meskipun nanti pada tanggal 24 akan diberlakukan PPKM level 3 ini. Apa yang bisa dilakukan sehingga masyarakat nantinya bisa mengikuti aturan tersebut, Dr. Indra? Ya, terima kasih Mas. Jadi pemerintah itu sebenarnya merujuk dari kejadian-kejadian sebelumnya. Itu aja sebenarnya. Hampir semua kejadian gelombang 1 ataupun gelombang 2 atau gelombang yang kecil yang terjadi di masa pandemi yang hampir 2 tahun ini selalu diawali dengan libur. Nah, gelombang kedua kemarin yang sangat-sangat membuat kita terenyuh ya, karena hampir 2/3 angka kematian yang terjadi akumulasi sekarang ini terjadinya di gelombang kedua. Sepertiganya setahun, jadi setahun kita mengalami COVID, meninggal 1/3 dari sekarang. Tapi 2/3-nya terjadi dalam waktu kurang lebih 5-6 minggu di bulan Juli dan Agustus kemarin. Yeah. Nah, inilah mungkin menjadi dasar tadi Pak Gita menyampaikan data pemerintah itu kan, kalau kita merujuk sekarang kemungkinan kebijakan di tanggal 24 itu, rujukannya yaitu dari track yang terjadi di gelombang 1 dan gelombang 2. Kalau kita ngomong masalah kebijakan WHO memang menyampaikan kalau tidak terjadi peningkatan kasus, artinya itu orang bisa beraktivitas seperti yang sudah digambarkan di level 1 dan level 2 sekarang. Cuman kan kita pikir, kalau kami di klinisi tentu berpikir sedia payung sebelum hujan gitu loh. Kalau sudah kejadian hujan yang udah muncul, kasus harian 5.000, 10.000, baru mulai PPKM, semua orang juga bisa. Artinya kalau sudah rumah sakitnya tinggi, bornya baru dilakukan pengetatan. Nah, kayak kemarin kita udah telat, udah meninggal ratusan ribu, baru muncul. Padahal kita tahu waktu libur Lebaran kemarin itu pemerintah sudah sangat ketat ya, nggak boleh mudik, tapi tetap aja 30% itu tetap mudik gitu loh. Tetap mudik, dan itu yang memang membawa, dan kita tahu di Kudus kejadian awal-awal kan di Kudus tuh dulu tuh di gelombang kedua Kudus, habis itu menyebar kemana-mana dan akhirnya kita memang susah sendiri karena memang angka kematiannya sangat-sangat tinggi kemarin itu. Dan sangat tinggi, dan memang kami pun kewalahan di tenaga kesehatan itu sampai walaupun sudah divaksin korban tetap berjatuhan ya. Nah, inilah yang mungkin menjadi dasar kenapa pemerintah akan melakukan kebijakan level 3 di tanggal 24 sampai nanti di awal tahun baru di tahun 2022 ini. Ya, oke. Kita sapa pendengar, Pak Dokter ya. Ada Pak Theo di Surabaya dan Pak Soga di Medan. Pak Theo, silakan Pak Theo. Ya, selamat pagi. Pagi Pak Theo dan tim. Menurut saya, ini kebijakan sekarang yang dikeluarkan ini yang terjadi, melihat situasi perlu direkonstruksi kembali. Kalau perlu itu nanti kebijakan yang level 3 itu diberlakukan terus. Karena kita bukan keledai yang jatuh 2 kali di tempat yang sama ya. Itu satu. Yang kedua, kapan itu booster itu? Saya sudah tidak mau mikir lagi karena orang susah diatur, Pak. Saya cuma mengharapkan diri saya sendiri aja. Booster ketiga kapan itu? Yeah. Okay. Terus yang terakhir itu filosofi atau yang numpang untuk masa peribadatan itu, hari peribadatan diidentikan dengan liburan itu tolong dijauhkan itu. Nggak ada itu ibadat dengan liburan loh, bukan libur ya. Kalau libur pada hari ibadat itu nggak masalah, itu memang UUD 45 ya, itu memang keniscayaan. Tetapi liburan itu nggak ada kaitannya. Tolong ini di stop Pak, jangan digulirkan seperti itu. Banyak penumpang gelap itu Pak. Saya sendiri itu sibuk 1 hari libur, 2 hari libur itu dengan ibadat. Kok ngapain masih mikir liburan itu loh. Jadi tolong ini
ini wacana ini, suasana ini, atmosfer ini dibalik Pak, dibalikkan, diluruskan. Nggak ada liburan itu, ibadat kaitannya itu. Kalau tahun baru ya itu milik bersama silakan. Tapi yang ini janganlah. Saya kurang setuju. Ini malah petaka nanti kalau digulirkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Theo di Surabaya. Kemudian Pak Soga di Medan. Silakan Pak Soga. Ya, terima kasih Pak semua. Terima kasih. Ya, jadi kalau saya memakai pendapat seperti ini Pak. Lebih baik mencegah daripada mengatasi sesudah terjadi. Nah, kita contoh di Belanda, Austria, itu kan ribut masalah lockdown karena meningkat di sana COVID-19 itu. Nah, jadi kalau di Indonesia ini mari kita menahan diri. Kalau memang perekonomian sama yang lainnya itu, mari kita ikuti protokol kesehatan. Dan kita langgar. Nanti susah kita mengatasi kita kalau kita sudah timbul masalah lain. Itu kan bisa kita lihat seperti liburan yang lewat di tahun yang lewat itu. Kan banyak kali korbannya. Nah, jadi lebih baik kita mencegah daripada mengatasi sesudah terjadi. Susah kita nanti. Jangan nanti kita berteriak kalau sudah timbul masalah di mana negara. Ya kita ikut program ini. Mari kita menahan diri dulu. Kalau ekonomi, kita ikuti protokol kesehatan ini. Saya kira bisa berjalan kedua-duanya. Jadi kalau kita lihat sekarang di negara kita ini, adapun tempat pariwisata sudah jarang orang memakai masker. Itu yang harus kita sudah terlihat normal ya Pak Soga ya. Jadi susah. Nanti kalau sudah kena menjerit di mana negara, sama katanya. Padahal kita nggak bisa jatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak Soga di Medan, Sumatera Utara. Saya ke Pak Agi tadi dulu untuk menanggapi ya. Setelah itu nanti Dr. Indra bisa menambahkan. Pak Agi tadi, silakan Pak Agi tadi. Ya, baik, terima kasih dari Pak Theo tadi. Saya menarik sekali itu. Orang beribadah jangan dikaitkan dengan konteks liburan ya, karena memang itu sebuah kebutuhan. Kalau saya boleh mengeksplisitkan kan, ya yang mau merayakan hari Natal jangan disamakan dengan orang liburan kan, kurang lebih begitu Pak Theo ya. Karena memang berbeda. Tetapi yang disoroti pemerintah terutama kan timingnya ya. Ini akhir Desember dan itu berbarengan dengan musim liburan, kira-kira begitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Dr. Sofyan tadi nyambung dengan apa yang menjadi suara Tuhan, suara rakyat itu suara Tuhan ya, bahwa itu memang berdasarkan daya forecasting yang dimiliki oleh pemerintah karena data di liburan ledakan di periode kedua itu terjadi di masa liburan, Dr. Indra ya. Sehingga itu menjadi dasar untuk menerapkan level 3 di 24 Desember nanti. Tapi menurut saya tetap perlu penjelasan karena sekarang ini di era yang serba jejak digital itu tidak bisa dihapus, masyarakat sudah melek semua, berikan datanya bahwa kalau memang diberlakukan level 3 itu karena pertimbangan ini, proyeksi ini, itu yang perlu ditunjukkan. Karena yang ada sekarang kultur di dalam birokrasi kebijakan kita masih seperti di masa lalu, bahwa masyarakat itu akan patuh dengan sebuah daya paksa yang keras, pokoknya nggak boleh. Nah, jurus pokoknya itu yang sekarang sudah nggak zamannya, Mas. Sehingga pemerintah harus lebih cerdas dengan memberikan penjelasan, ini bencana. Bencana itu menyelamatkan jiwa. To save more souls. Nah, ini yang perlu ditekankan. Kalaupun masih ada dan memang banyak yang liburan, ya pilihannya apa? Masa disuruh putar balik kayak lebaran kemarin? Itu kan sangat menyakitkan. Ya difasilitasi. Kalau mungkin paling enggak lah ada upaya untuk pakai mengukur temperatur badan, lalu fasilitasi untuk distancing, untuk protokol kesehatan 5M tadi misalnya. Itu yang bisa dilakukan. Kalau dengan cara-cara yang paksa, itu justru akan meningkatkan lagi kondisi public distrust yang saat ini relatif tinggi. Pemerintah harus memikirkan itu juga. Sekaligus juga untuk
memaksimalkan tadi. Untuk menolak 100% melarang orang liburan Natal dan Tahun Baru, padahal yang berangkat Natalan dan Tahun Baruan kan benar Pak Theo tadi ya, bukan hanya saudara-saudara kita yang Nasrani kan, ya bahkan mungkin lebih banyak yang Muslim ya. Ini musim liburan. Tapi jangan dibawa ke ranah agama. Intinya adalah 24 penerapan level 3, beri argumentasi yang make sense, yang membuat masyarakat pun bisa menerima, bisa sadar. Dasarnya apa? Dalam policy studies, data. Tunjukkan data seperti disampaikan Dr. Indra tadi, di Lebaran kemarin itu ledakannya yang muncul di gelombang kedua itu. Jadi fasilitasi, kemudian juga memberikan petugas lebih banyak, sarana prasarana lebih banyak, termasuk swab test kalau dibutuhkan di lokasi-lokasi itu yang betul-betul facilitating. Contoh sederhana, kebetulan saya alumni UGM, Dr. Indra. Di UGM kemarin kan menemukan Genus itu ya. Yeah. Kemana itu Genus sekarang? Di stasiun nggak ada. Ya. Kenapa ini? Hati-hati. Prasangka publik yang muncul adalah, meskipun bisa jadi salah, ini dikalahkan oleh investor, elit yang sudah termasuk pemain di dalam mengimpor menurut berita-berita untuk swab. Itu belum habis dagangannya, belum balik modal. Itu prasangka yang berkembang dalam masyarakat. Kalau itu salah, tunjukkan. Ini loh yang sebenarnya. Jangan ngomong nggak punya saham, punya tapi kecil, punya tapi nggak ambil untung, untungnya untuk masyarakat. Itu omongan apa di zaman sekarang? Nggak laku kalau menurut kami orang di ilmu sosial dan politik. Mohon maaf. Terima kasih Mas. Ya, oke, baik. Dr. Indra, Anda bisa menambahkan Dr. Indra, ada beberapa poin tadi disampaikan Pak Theo dan Pak Soga. Ya, terima kasih. Mengenai booster, saya mau menyampaikan masalah booster. Tadi Pak Theo kayaknya bertanya. Mengenai booster itu, secara umum kita masih menunggu sampai populasi atau masyarakat kita yang melakukan vaksin 1 dan 2 itu mencapai hampir 70%. Kalau sudah hampir mencapai 70%, booster untuk vaksin ketiga, insya Allah baru akan bisa dilakukan. Dan kita tahu, 2 kali vaksin, baik itu Sinovac ataupun dengan platform yang berbeda, itu kalau Sinovac sendiri, angka efektivitasnya untuk mencegah terjadinya COVID itu kurang lebih 67%. Tetapi mencegah terjadinya kematian akibat COVID itu sampai di atas 96%. Nah, kalau seandainya dilakukan booster dengan platform apapun, misalnya kita Sinovac 2 kali, terus yang ketiganya nanti Pfizer atau Moderna ataupun Astra, peningkatan efektivitasnya dari 67% dengan 2 Sinovac, dia akan naik menjadi 98% atau 96 sampai 98%. Artinya ini akan sangat-sangat memberikan perlindungan buat kita semua. Makanya di negara-negara luar negeri yang produsen vaksin terutama karena mereka nggak mempunyai kesulitan dalam penyediaan vaksin dan distribusi vaksin, mereka sudah memberikan mandatory booster untuk orang-orang yang berisiko tinggi, lansia, kemudian petugas-petugas publik itu mereka mandatory, walaupun di beberapa negara itu karena mereka negara liberal, mereka nggak mau diatur oleh negara apa itu haknya mereka mau vaksin atau enggak. Yeah. Dan kita mungkin agak sedikit berbeda karena kita bukan negara liberal, kita tentu menganut azas Pancasila di situ ya. Jadi ada tepo seliro atau apalah itu namanya yang kita harus menghargai orang. Kita vaksin itu bukan cuma untuk membantu kita sendiri, tapi kita membantu dan menghargai, menghormati dan menolong orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita sayangi. Nah, kalau untuk masalah yang lain, masalah Genus. Tadi saya agak tertarik dengan masalah Genus Pak tadi. Jadi waktu UGM melakukan inovasi dan penemuan yang baru itu luar biasa. Daya ungkitnya juga luar biasa. Orang-orang ilmiah, saintis itu langsung bergerak. Wah, saya juga pengen deh. Jadi itu juga membuat daya ungkit ke hampir seluruh tempat-tempat universitas untuk membuat suatu penemuan-penemuan yang inovatif. Cuman ternyata memang secara umum kenapa Genus ini sekarang menghilang? Ternyata ada penelitian. Mungkin ini saya setuju dengan Pak Gita dibilang. Pemerintah harus mempunyai public communicator yang baik. Nggak bisa cuman
mikir wah masyarakat juga bakalan tahu sendiri tuh. Nggak bisa seperti itu. Sekarang orang udah pada terdidik, orang udah paham. Sehingga nanti jangan sampai orang mempercayai yang bukan saluran resmi komunikatornya gitu. Mempercayai hoax, mempercayai segala macam. Nah kita tahu kan namanya pandemi, kita itu berhadapan dengan dua hal. Satu dengan virusnya sendiri, yang kedua dengan hoaxnya yang membuat jadi sulit. Kayak vaksin ini, begitu banyak orang yang nggak mau divaksin karena ada yang takut dimasukkan chips ke dalam tubuhnya, ada yang macam-macam. Itu juga dosanya gede loh itu kalau misalnya orang akhirnya Ya. Halo Dr. Indra, sepertinya sinyalnya kurang bagus ya. Dr. Indra terputus ya. Oke, sambil kita menanti sambungan dari Dr. Indra, saya ke Pak Agi tadi dulu. Ini ada pertanyaan menarik dari Pak Herman di Jakarta. Nah, bagaimana masyarakat meyakini bahwa informasi itu benar adanya terkait dengan COVID ya? Karena sekarang hoax nyebar kemana-mana. Nah, saya khawatir kali ini juga akan sama kejadiannya. Nah, gimana nih Pak Agi tadi? Ya, terima kasih Mas. Ya betul sekali Pak Herman, memang prasangka publik itu yang lebih dibombardir oleh berita-berita hoax. Sehingga tadi pendapat terakhir dari Dr. Indra sebelum sinyal hilang tadi adalah perlunya dari kalangan pemerintah yang punya kapasitas sangat handal untuk menjadi juru bicara yang sesungguhnya, bukan juru bicara yang sekedar menyelamatkan pimpinan dengan membangun image sebagai humas, karena yang dihumasi itu dalam sisi bisnisnya, bukan di dalam kejabatan elit birokrasinya. Tapi betul-betul yang berbasis bukti Pak Herman. Ini sekarang kan zamannya big data analisis. Jangankan orang di level kementerian, di kampus saja mahasiswa saya pinter kok untuk mencari data yang bisa dipercaya, mana yang tidak, dan dalam jumlah yang unlimited. Nah itu yang harus diolah oleh negara, tunjukkan bahwa seperti disampaikan Dr. Indra tadi, memang hari ini level kita sangat bagus dibandingkan negara tetangga dan relatif landai. Angka nasional loh ini sudah luar biasa. Sehingga kalau tiba-tiba diberlakukan level 3, ya masyarakat akan nggak percaya. Kecuali ada strategi kehumasan yang betul-betul berbasis bukti yang kuat, Mas. Sehingga itu harapan Pak Herman tadi, masyarakat bisa percaya dalam situasi ya public distrust masih tinggi seperti sekarang. Oke, baik. Saya ke Dr. Indra lagi, sepertinya sudah sinyalnya sudah kembali normal. Dr. Indra, halo, Dok. Ya. Oke, kita lanjut tadi ya soal Ginos tadi ya, Dok ya. Silakan, Dok. Ya, sorry tadi terputus, mohon maaf. Oke. Jadi ternyata false negatif itu, negatif palsu itu yang jadi masalah. Jadi negatif tapi ternyata pas diperiksa PCR-nya positif gitu ya. Nah, itu yang menjadikan pemakaian pemeriksaan sampel, pemeriksaan di luar PCR itu menjadi agak sulit dan rumit. Kebetulan memang terakhir dengan ada swab antigen yang relatif lebih cepat dan angka positivity serta negatif palsunya lebih rendah dibandingkan Ginos, sehingga makanya tersingkir jadinya yang kemarin harusnya inovasinya luar biasa. Tapi saya yakin inovasi ini tentu sangat baik, minimal jadi pembuka ya, pembuka untuk teman-teman yang lain untuk bisa ternyata kita bisa loh, bukan cuma sebagai penonton gitu loh. Dan saya yakin nanti mungkin beberapa waktu ke depan, mungkin nggak akan lama ya, kita sudah punya beberapa metode yang sudah diambil oleh, sudah dilakukan inovasi oleh anak-anak Indonesia sendiri, termasuk vaksin. Insya Allah semoga dalam tahun depan vaksin merah putih sudah bisa, kita nggak bergantung lagi dengan vaksin-vaksin dari negara lain. Oke, Dok, ini ada pertanyaan dari Pak Lukman di Jakarta, Dok. Kekebalan komunal apakah saat ini sudah terbentuk sehingga COVID berhasil dikendalikan? Dalam beberapa pekan terakhir, mungkin bulan ini sebetulnya ya, 1 bulan terakhir, sudah mulai landai terus nih, Dok.
Ya, jadi kekebalan komunal atau herd immunity itu di dalam teori epidemiologinya tercapai kalau 70% dari populasi sudah mempunyai kekebalan antibodi di tubuhnya untuk melawan antibodi yang spesifik ya, antibodi yang spesifik untuk COVID-19 ini sendiri. Ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar loh. Kenapa kok Indonesia itu tiba-tiba hilang aja gitu? Kalau jawaban pemerintah kan jelas ya, jawaban birokrasi, kita berhasil, PPKM-nya berhasil. Ya kalau jawaban dari kami, mungkin Pak Gitadi juga mungkin hampir sama lah pendapatnya. Ini kalau PPKM level 4 itu di satu sisi memang ada yang patuh, tapi banyak yang nggak patuh. Banyak juga protokol kesehatan itu dilanggar walaupun PPKM-nya level 4 di masa gelombang 2 kemarin. Cuman pertanyaan big question ini ternyata sama-sama ditanya oleh beberapa organisasi besar, termasuk WHO. WHO juga sekarang ini sudah ada sih penelitiannya. Kita ini kan hampir sama dengan India, hampir sama. Cara disiplinnya, cara orangnya. India itu tiba-tiba di bulan Mei mereka punya gelombang kedua yang luar biasa tinggi, sampai memang kita lihat di berita-berita itu sampai kremasi mereka pun udah nggak bisa harus 24 jam bekerja untuk mengkremasi pasien-pasien COVID yang meninggal. Tetapi 5 minggu sesudah puncak itu tiba-tiba dia hilang tanpa ada alasan yang bisa dijelaskan secara ilmiah medis ataupun ilmiah epidemiologi. Nah, ternyata kemarin saya juga ngobrol dengan mantan kalau Searo ya WHO di Asia Tenggara dan Selatan, Prof. Chandra Yoga Aditama. Beliau menyampaikan ada ternyata studi di beberapa kota, ada 5 kota di India. Mereka melakukan pemeriksaan antibodi ke semua populasi yang mewakili ya dengan sampel. Ternyata di atas 90% dari total populasi di 5 kota tersebut sudah mempunyai antibodi. Walaupun belum semuanya divaksin. Artinya waktu kemarin Delta itu menghajar 2 negara ini, Indonesia dan India, kemungkinan besarnya jumlah yang terpapar itu bukan 4 juta. Kalau di kita itu kan sekarang 4 juta ya. Kemungkinan itu jauh lebih besar. Sehingga secara tidak diketahui dan tidak disadari terbentuklah sudah antibodi. Walaupun ini kan nggak bisa dibuktikan ya. Yang baru bisa membuktikan 5 kota India. Kalau kita mau membuktikan ya orang-orang ilmiah yang biasa melakukan penelitian, LIPI, Kementerian Kesehatan tentu harus juga melakukan penelitian seperti ini untuk memahami kenapa sih kok kira-kira bisa turun gitu. Sementara vaksinasi saya selalu bilang, vaksin jangan ambil data vaksin 1. Vaksin 1 itu belum ada apa-apanya. Jangan sampai berpikir, wah pemerintah sudah melakukan vaksinasi 100 sekian juta. Enggak, yang dihitung itu vaksin 2. Jadi total vaksin 2 itu berapa? Kalau vaksin 2 totalnya itu misalnya 120 sekian juta, nah itu baru masuk hitungan. Jadi saya selalu menyampaikan, saya juga mengkritik pemerintah melalui juru bicaranya ya, juru bicara vaksin yang disebarkan ke semua media. Vaksin 1 itu menurut saya nggak perlu digembar-gembor karena memang nggak ada efek pemberian kekebalannya. Vaksin baru bekerja efektif 28 hari sesudah vaksin kedua. Karena nanti orang berpikir sesudah vaksin 1 mereka udah kayak Iron Man gitu kan susah. Nggak buka masker, nggak mau pakai masker, padahal belum terbentuk apa-apa. Nah, ini kembali ke kebijakan dan komunikasi publik yang baik. Artinya mungkin Pak Gitadi nih kompetensinya untuk mengkritik dan memberikan masukan bagaimana kebijakan publik itu supaya yang benar, yang lurus gitu ya, tanpa harus ada khawatir dengan hal-hal di belakang. Ya. Mungkin itu saya. Baik, Dok. Ya, Pak Gitadi, tentu tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM level 3 kan untuk mencegah ya, salah satunya mencegah ada kekhawatiran lonjakan COVID di saat setelah libur. Karena biasanya trennya seperti itu. Nah, tetapi harapan masyarakat kan tentu diberlakukan adil. Kira-kira begitu. Kira-kira berlaku adil. Kalau memang tidak boleh ya semuanya tidak boleh. Tapi satu sisi Presiden menegaskan nih tidak ada penyekatan ini berkaitan dengan transportasi. Nah, bagaimana merespon hal ini Pak Gitadi? Ya, terima kasih Mas.
hal lain yang mau saya sampaikan pertama dengan penjelasan gamblang Dr. Indra. Bagaimana kalau El Sinta mengusulkan Dr. Indra ini jadi juru bicara COVID nasional? Sehingga masyarakat memperoleh penjelasan yang cukup. Itu yang saya maksudkan. Saya sendiri sebagai orang kampus, ya baru pagi ini merasa lebih clear mendengar penjelasan Dr. Indra. Terima kasih Dr. Indra. Tapi intinya adalah ini zamannya serba IT. Jadi jangan lalai, jangan menggunakan pendekatan lama. Jejak digital itu tidak bisa hilang. Tapi cara-cara yang dilakukan itu memang niat baik. Saya percaya pemerintah punya niat baik. Dalam learning policy, niat baik saja itu tidak cukup, Mas. Sehingga perlu penjelasan dan perlu daya proyeksi tadi yang saya sampaikan. Daya proyeksi ada, kekhawatiran akan muncul ledakan berikut. Tapi yang terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah, saya kira belum cukup. Karena kalau yang digembar-gemborkan kan ya mungkin itu strategi komunikasi publik yang dipakai sekarang, memang filosofinya seperti itu, menampilkan sukses story. Ternyata saya baru ngeh juga ketika Dr. Indra bilang pakailah vaksin kedua sebagai tolok ukur. Nah, kalau memang sudah ada penelitian di India di 5 kota herd immunity terbentuk bahkan mendekati 90%. Nah, coba itu dilakukan, nggak ada pilihan lain. Ilmu kebijakan itu berbasis riset. Nah, lakukan riset untuk mapping terhadap kemunculan herd immunity itu. Sehingga masyarakat kalau patuh untuk tidak mobile di masa libur akhir tahun, saya tidak bilang libur Nataru ya, libur akhir tahun karena itu menyangkut agama tertentu. Itu masyarakat diyakinkan dengan data, tidak sekedar asal ini level 3. Bagaimana level 3? WHO punya standar dan masyarakat tahu standar level 3 itu bagaimana kok. Nah, ini yang menurut saya belum dilakukan. Nah, senyampang masih ada waktu beberapa hari. Nah, ini yang harus dilakukan supaya belajar dari bagaimana strategi komunikasi publiknya Dr. Indra dalam acara dialog pagi ini, Mas. Saya kira ini poin pentingnya yang terakhir seperti itu. Ya, oke, baik. Pagi tadi dan Pak Dr. Indra, kita jeda lagi, masih ada satu sesi terakhir dan kami masih buka line telepon untuk pendengar yang ingin bertanya langsung di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Sinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Sinta di 081 180 6543 atau 021 5869000 dan email marketing@elsinta.com. Jadikan El Sinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Talk Highlight. Apa yang tengah jadi sorotan halayak saat ini? Talk Highlight membahas isu-isu terkini, politik, ekonomi, sosial budaya bersama narasumber utama. Pariwisata ini mengalami kontraksi yang banyak. Kapal-kapal perikanan dari luar yang masuk ke wilayah teritori, nah itu jelas kita tangkap mereka. Kita tidak memberikan toleransi pegawai yang bersangkutan mendudukkan surat-surat tanah yang nggak jelas. Talk Highlight, politik, ekonomi, sosial budaya di jaringan nasional radio dan media sosial El Sinta. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19.
Baik pendengar, kami masih buka line telepon untuk 2 pendengar terakhir di 0215869000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Kami masih bahas mengenai penerapan PPKM level 3 yang akan mulai diberlakukan secara nasional mulai tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Kami masih bahas bersama juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Riau, Dr. Indra Yogi, dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga Surabaya, Gitadi Tegas Supramodyo. Dok, ada beberapa pertanyaan pendengar, diantaranya dari Pak Saiful di Surabaya. Saya mendukung kebijakan PPKM level ini, ya, tapi perlu disosialisasikan apa yang boleh dan tidak boleh dalam pemberlakuan PPKM level 3 itu. Kemudian Pak Setiono di Semarang, mengapa tidak diperketat saja protokol kesehatannya, ya, seperti awal? Jadi tidak perlu PPKM level 3 lagi, justru ini membingungkan masyarakat. Nah, silakan Dr. Indra ditanggapi, Dok. Ya, makasih. Jadi PPKM ini, negara kita itu negara penuh dengan kependekan ya. PSBB, PB, apa, saya pun juga bingung sampai sekarang, saya bingung itu kependekan itu. Saya rasa prinsipnya apapun itu sederhana sebenarnya. Kita boleh melakukan apapun di dalam ataupun di luar ruangan selama kita mengetahui kita harus memakai masker kalau bertemu orang dan kita harus menjaga jarak kalau ada kerumunannya. Sebisa mungkin hindari kerumunannya. Jadi kalau nggak bisa menghindari kerumunan, jaga jarak di kerumunan tersebut. Kalau Anda nggak bisa untuk tidak keluar rumah, berarti Anda harus pakai masker kalau Anda keluar rumah. Sesederhana itu sebenarnya. Nah, tetapi kan dibikin jadi rumit dengan berbagai macam istilah yang akhirnya orang jadi bingung. Nah, kenapa tadi pertanyaan tadi, kenapa nggak diperketat kayak apa protokol kesehatannya kayak awal-awal COVID? Nah, ini agak-agak sedikit tricky ya. Kenapa saya bilang tricky? Saya selalu menyampaikan kalau saya presentasi, kalau kita ngomong masalah tanggal di awal COVID ya, bulan April, Mei, Juni 2020 dibandingkan April, Mei, Juni 2021 ada gambaran yang ironis. Bulan April, Mei, Juni 2020 kasus COVID-nya segini sedikit, tapi ketakutannya luas. Nggak disuruh pun, nggak diperintah pun, orang takut keluar rumah di awal itu. Jadi saya ingat itu jalanan sepi, padahal nggak ada larangan yang harus nyuruh orang keluar rumah, nggak keluar rumah gitu. Tetapi bulan Mei, April, Mei, Juni 2020 kasusnya banyak, tapi ketakutannya tinggal segini. Gitu. Orang udah cuek, karena itu memang manusiawi. Namanya kita manusia makhluk sosial, kita harus berinteraksi. Dan tapi itu tadi interaksi sosial itu karena kita adalah negara yang masyarakat harus ada aturan-aturan. Pemerintah membuat aturan yang namanya ada PPKM level 1, 2, 3 dan 4. Nah, saya sendiri mohon maaf Mas Wiryo dan Pak Gita, tadi saya nggak hafal secara 100% level 4 itu sejauh apa sih yang nggak boleh, level 3 sejauh apa sih, tapi prinsip utamanya itu tadi, 3 prinsip utama. Kalau Anda nggak perlu keluar rumah, kalau Anda bekerja itu Anda perlu keluar rumah artinya. Kalau memang Anda butuh sosialisasi, Anda harus keluar rumah juga gitu ya, pastikan Anda pakai masker. Kalau Anda sudah keluar rumah pakai masker, pastikan Anda hindari kerumunan. Tapi kalau ternyata Anda nggak bisa menghindari kerumunan, orangnya berkumpul, Anda jaga jarak di situ. Itu aja prinsip utama. Ya. Jadi Pak Gita tadi sebetulnya sangat relevan ya bahwa sosialisasi itu harus terus dilakukan karena masyarakat sampai sekarang juga masih belum banyak yang memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada di PPKM level 3 ini ya Pak Gita tadi. Ya, saya senang sekali mendengar penjelasan Dr. Indra. Sesuatu disampaikan dengan gamblang dan sederhana. Sedangkan kami yang di kampus itu bingung. Sama seperti Dr. Indra, ada sektor esensial, non-esensial, sekian persen, ada PPKM level ini, level itu, dulu ada new normal. Saya juga heran, ini pemerintah kok maunya bercanggih-canggih atau bagaimana? Sementara parameternya jelas. Keluar rumah, ya jaga jarak, pakai masker. Kalau perlu, kalau enggak dan takut enggak bisa jaga jarak, enggak usah. Itu sederhana sekali, Mas. Tapi ini loh yang menurut saya justru malah menimbulkan tadi kebingungan seperti yang disampaikan oleh
beberapa pendengar tadi ya. Tapi intinya saya kira Pak Saiful tadi dari Surabaya dia mendukung, tapi sosialisasi jelas. Sosialisasi jelas adalah dalam bahasa sederhana. Kalau kami yang di kampus saja bingung, bukan mau merasa sombong, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lebih sederhana? Lalu kemudian Pak Setiono tadi dari Semarang ya yang mengatakan kebingungannya sama Pak Setiono ya. Tapi intinya memang kalau cara-cara pendekatan kekuasaan ya istilahnya mungkin sedikit militeristik gitu ya, dengan paksa, daya paksa. Di awal-awal dulu kata Dr. Indra nggak usah dipaksa, orang takut. Tapi kemudian di tengah jalan sudah banyak tapi malah tidak takut. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang menurut saya pemerintah mestinya mau belajar dari, karena kebijakan itu adalah proses belajar. Kekurangan-kekurangan di dalam penanganan di masa lalu kemarin-kemarin. Ini yang menurut saya belum optimal dilakukan, Mas. Ya. Kalau ini bisa dilakukan, ya kita bisa berharap kombinasi antara penerapan level 3 yang jelas di mata masyarakat, plus ditambahnya sarana prasarana dan petugas untuk memenuhi standar sederhana Dr. Indra tadi. Insya Allah saya masih bisa berharap bahwa tidak akan terjadi ledakan ketiga di liburan akhir tahun 2021 ini. Ya, Pak Agi tadi jika kebijakan pemerintah ini membingungkan dengan berbagai syarat dalam PPKM level 1 sampai level 4, misalnya esensial dan sebagainya, tetapi bukankah kebijakan itu justru dianggap efektif dalam mengendalikan COVID yang selama ini terjadi, Pak Agi tadi? Bisa jadi betul, tapi ada hal yang menurut saya tidak jujur untuk mengakui. Bisa jadi itu juga karena herd immunity sudah terbentuk karena banyaknya yang sudah vaksin. Tapi tidak pernah ada expose bahwa keberhasilan itu juga sebenarnya karena banyaknya yang sudah vaksin. Mungkin itu tricky saja supaya masyarakat tidak semakin tidak terkendali ya, untuk tidak mengungkap itu. Tapi ini zamannya IT, Mas. Jejak digital nggak bisa hilang. Masyarakat tahu kok sudah 65% yang ikut vaksin 1, sekian vaksin 2. Bahkan tadi ada dari mana tadi Pak Theo di Surabaya tanya tentang booster. Saya sendiri malah dapat informasi nggak jelas. Booster tidak perlu kecuali untuk nakes misalnya. Lah, ini Dr. Indra yang lebih paham. Tapi intinya Mas, kalau memang ada sukses story dari penurunan angka positif dan angka kematian dan BOR, ya berikan basis data yang lebih komprehensif. Memang ada pasti dong kontribusi dari banyaknya yang sudah vaksin. Ya. Tapi kalau kita baca medsos kan itu sudah divaksin tetap meninggal, ya kan? Itu sudah kedua tetap positif. Nah ini yang tidak ada counter. Sehingga saya tadi dengan nada sedikit guyon tapi ya guyon pari keno, wah cocoknya Dr. Indra itu juga jadi humasnya Satgas COVID di level nasional gitu Mas. Oke. Terima kasih. Baik, nah Dok ada pertanyaan dari Pak Abdul Majid ya untuk Dr. Indra. Kalau untuk vaksin booster, apakah harus vaksinnya berbeda atau boleh sama, Dr. Indra? Iya, vaksinnya boleh berbeda. Dan itu sudah ada penelitian dan menyatakan hampir semuanya nggak ada masalah. Apapun platformnya. Jadi misalnya kita sudah dapat vaksin Sinovac 2 kali, vaksin ketiganya itu Moderna ya nggak ada masalah. Ataupun Pfizer di ketiga, ataupun Sinovac tiga-tiganya. Intinya vaksin booster apapun platformnya akan meningkatkan efektivitas pertahanan kita itu menjadi di atas 90%. Tadi ingin saya juga sampaikan, saya komentari kayak yang Pak Gita dibilang. Kita tahu vaksin itu memberi perlindungan tidak ada yang 100%. Ya. Yang paling rendah itu memang vaksin Sinovac ya, 67%. Yang paling tinggi itu Pfizer sampai di atas 94%. Artinya, seandainya pun orang pakai Pfizer, itu dari 100 orang yang divaksin, yang mempunyai perlindungan efektif cuma 94. Artinya ada 6 orang yang walaupun sudah disuntik vaksin, dia akan tetap kena COVID. Nah, kalau di Sinovac 67%, artinya dari 100 orang yang divaksin, ada 33 orang yang tetap akan kena COVID. Cuman
kelebihannya yang kita ambil sekarang adalah seandainya pun kena COVID, sudah divaksin 2 kali, kena COVID juga, perlindungan untuk tidak sampai masuk ICU ataupun meninggal itu sampai 96%. Artinya dari 100 orang yang divaksin 2 kali, kena COVID 100-100-nya, itu yang akhirnya meninggal cuma 2 orang. Nah itulah artinya masih ada memang ternyata kita divaksin itu tujuannya buat apa? Walaupun Anda kena COVID, insya Allah akan tetap selamat, tidak mesti harus ke ICU, tetap di rumah saja, isolasi mandiri, Anda akan pulih. Nah seperti itu. Jadi kita harus menyampaikan memang dengan hal-hal yang by data, tapi bisa diterima gitu loh. Itu maksud saya sangat penting dari komunikasi publik supaya jangan ngomongnya kayak ngomong di textbook, di teks saja, tapi begitu ditanya ke si penanya bingung menjelaskannya gimana loh. Kok orangnya bicara tapi menjelaskan nggak bisa. Baik, Dok, singkat Dok, kapan waktu yang tepat untuk booster? Sebenarnya kita ngomong secara medis atau kebijakan Indonesia? Secara medis. Ada dua hal yang berbeda loh. Secara medis 6 bulan sesudah vaksin kedua. Berarti secara sekarang medis, sebetulnya 6 bulan. Tunggu, ini jangan di itu dulu karena ini harus komprehensif kita ngomongnya. Oke. Secara medis 6 bulan sesudah vaksin kedua, tetapi untuk Indonesia kita belum bisa terapkan karena jumlah total populasi yang sudah vaksin kedua belum mencapai di atas 50%. Kita harus rata gitu. Artinya jangan sampai orang ini aja di booster, yang ini vaksin 1 aja belum jangan. Jadi pastikan vaksin 1, 2 sudah rata dulu, baru kita vaksin 3. Karena kalau enggak kita akan melindungi orang yang di booster saja. Kita harus semua orang itu di mata kesehatan itu sama. Jabat mau apa siapapun sama. Demikian Mas Giri. Baik. Singkat Dokter si pagi tadi singkat dari Anda. Iya. Saya kira terima kasih sekali Dokter Indra. Inilah yang saya maksud fungsi kehumasan itu menjadi penting. Saya sendiri pemahamannya hari ini kalau nanti ada booster itu pakainya Astra, karena saya kemarin pertama kedua pakainya AZ. Nah ini yang seperti pertanyaan Pak Abdul Majid tadi, kan ternyata memang boleh beda. Nah yang kedua saya melihat, clearkan dulu deh yang sampai vaksin kedua sampai 70% tadi, barulah bicara booster. Karena ini Indonesia, mohon maaf. Yang pejabat, yang elit itu sudah booster semua gitu loh. Nah ini yang kesalahan di awal dulu diulang lagi. Harusnya yang tua-tua dulu, tapi di kampus kemarin pejabat-pejabatnya didulukan gitu loh. Jadi kembali kepada PPKM level 3 di masa akhir tahun nanti ya kita dukung ya. Tapi harus simbiose mutualistik ya. Negara pun juga melakukan upaya untuk penjelasan dan langkah-langkah yang konkret, tidak berhenti kepada upaya untuk image building dengan narasi-narasi, dengan orasi-orasi. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Gitari dan Dr. Indra, sangat bermanfaat sekali untuk edukasi masyarakat. Salam sehat, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Ya, pendengar demikian tadi juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Riau, Dr. Indra Yofi, dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga Surabaya, Gita Di Tegas Supramodio.